Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak kelas 5 semuanya. Bertemu kembali di channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu keadaan sehat. Anak-anak harus selalu ingat 3M ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Hari ini anak-anak bertemu dengan Pak Catur dalam tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Untuk memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ciri bahasa iklan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan tepat. Mari anak-anak kita perhatikan percakapan berikut ini. Assalamualaikum, Pak lagi. Guys, saya lupa aku tanam. Bu, maaf bu. Ya, aduh maaf nak, masakan ibu belum matang. Tapi ibu punya makanan cepat saji namun tetap sehat dan bergizi. Saya ambilkan dulu ya. Ini nak, silakan dicoba. Enak yuk, bisa. Wah, itu enak banget, Mah. Top mie, makanan cepat saji, sehat dan bergizi karena mengandung ekstrak daun bayam. Ibu-ibu silahkan dicoba untuk anak-anak di rumah. Makanan topping sehat bergizi, berwarna hijau dari daun bayam, mudah dibuat, tak lama nunggu, peluk dan cium, hangat untuk ibu. Nah, anak-anak, bagaimana iklan tadi? Menarik kan? Apakah anak-anak tahu ciri bahasa yang ada di iklan tadi? Ya, ciri bahasa iklan ada 4. Yang pertama, pilihan kata menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Dalam pembuatan iklan, sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan agar iklan yang dihasilkan bagus. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan, kerjasama juga dibutuhkan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan antara lain. Pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan rumah dan sekolah. Yang kedua, kita harus membantu korban bencana alam. Yang ketiga, menghargai teman yang berbeda keyakinan. Yang keempat, kegiatan gotong royong membangun rumah warga. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Tugas anak-anak di rumah, carilah contoh yang lain, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Kegiatan gotong royong merupakan ciri budaya orang Indonesia. Kebudayaan Indonesia sudah sangat terkenal di dunia internasional, terlebih lagi kebudayaan daerah di tempat-tempat pariwisata. Untuk mengenal kebudayaan daerah, Dinas Pariwisata bekerja sama dengan penyedia jasa kepariwisataan. Penyedia jasa kepariwisataan termasuk usaha ekonomi karena penyedia jasa kepariwisataan melakukan usaha demi memenuhi kebutuhan hidup.
Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Berikut contoh kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Sebagian penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani, maka Indonesia disebut negara agraris. Contoh hasil pertanian antara lain padi, jagung, ubi, palawija, dan sebagainya. Yang kedua, perkebunan. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa sawit, dan tebu. Yang ketiga, peternakan. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan yang kedua yaitu peternakan hewan kecil. Contohnya kambing, domba, kelinci, dan babi. Kemudian yang ketiga, peternakan unggas. Contohnya ayam, itik, entok, dan burung. Yang keempat, perikanan. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Kelima, kehutanan. Contoh hasil kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Yang keenam, pertambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Yang ketujuh, perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah dari bahan yang mentah menjadi bahan yang setengah jadi ataupun barang yang sudah jadi. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengelolaan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. Yang kedelapan, jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Yang kesembilan, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak, mau beli Ya, mau beli apa? buku sama pulpen. Ya, ayo di sini. Ya, tadi mau beli apa tadi? Buku sama pulpen. Ya, buku sama pulpen ya. Nih, kita ambil nih. Bukunya 1 sama bukunya 2 ya. Nih. Uangnya. Ya, 10.000. Makasih ya. Video tadi adalah contoh usaha perdagangan koperasi di sekolah. Koperasi termasuk jenis usaha yang dikelola bersama atau berkelompok. Ada juga usaha ekonomi yang dikelola sendirian. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah yang pertama, usaha pertanian. Yang kedua, industri kecil. Yang ketiga, usaha perdagangan. Dan yang keempat, usaha jasa. Kemudian, macam-macam usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Antara lain 1. Firma. Kedua, CV. Yang ketiga, PT atau perseroan terbatas. 4. BUMN. Yang kelima, perusahaan daerah. Yang keenam, koperasi. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham? Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, ciri bahasa iklan yang baik menggunakan pilihan kata yang menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu usaha yang dikelola sendiri dan dikelola oleh kelompok. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.